Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 7 ayat 1 yang berbunyi, Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup kudus, jauhkan diri dari kecemaran dosa. Tuhan Allah pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas seluruh alam semesta ciptaannya ini selalu menghendaki khususnya kita sebagai umat manusia milik Tuhan agar hidup dalam kebahagiaan yang penuh dengan kelimpahan berkat anugerah-Nya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus Kristus selalu mengingatkan melalui pengajaran dan ajakan firman-Nya supaya kita sadari bahwa diri kita yang sudah diselamatkannya dari kuasa dosa, penguasa kematian kekal itu, jangan sampai kembali hidup dalam kecemaran akibat dosa itu lagi. Berbahagialah kita apabila sudah tinggal di dalam takut akan Tuhan, yang berarti bahwa Tuhan berkenan tinggal di dalam hati, akal, pikiran, dan hidup kita ini. Maka janji Tuhan akan berlaku untuk selalu melindungi kita dari segala macam kuasa pencemaran akibat kekotoran dosa itu, sehingga kita diluputkan dari malapetaka akibat hukuman terhadap perbuatan dosa umat manusia. Kiranya Roh Kudus berkenan untuk menyertai kita dan memampukan kita hidup kudus, yang selalu harus bertekun untuk mewujud nyatakan hidup yang beriman, yang percaya kepada Kristus secara sungguh-sungguh dan mau selalu hanya berlindung di bawah naungan kasih pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus, serta mau melaksanakan hidup yang menuruti kebenaran firman-Nya saja. Sesungguhnya ada ciri-ciri atau tanda bila Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus sudah berkenan tinggal di dalam hati kita, di dalam akal dan pikiran kita pada kehidupan ini, maka kita tidak lagi akan pernah menduakan Tuhan dengan masih mau mempercayakan diri pada kuasa ilah-ilah lain yang bersifat kedagingan duniawi lagi. Apabila kita masih saja mau memberlakukan hidup yang mau di dalam kuasa dosa yang berujung kepada kematian kekal itu, di mana masih mempercayai kuasa ilah dunia ini, maka Tuhan akan menolak kita dan berkat-Nya pasti akan terhalang oleh dosa serta kesalahan kita yang kita perbuat dan lakukan itu. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis pada Mazmur 91 ayat 9 hingga ayat 11 ini. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyegarkan hati iman percaya kami kepadamu Bapa, agar kami senantiasa mau menjalankan hidup ini dengan cara hidup kudus, yaitu menjauhkan diri dari kecemaran perbuatan dosa. Karena sesungguhnya
Tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menghindarkan kami dari segala malapetaka apapun, termasuk kuasa sakit penyakit. Tetapi yang menjadi penghalang, menjadi jarak yang sangat kami rasakan adalah ketika kami harus mengakui dosa-dosa kesalahan kami. Itulah yang membuat kami seringkali jauh daripadamu Bapa. Dan kami merasakan juga doa-doa kami sering tidak Engkau dengar, ketika kami juga harus mau mengakui bahwa hal perbuatan dosa itu memang terkutuk di mata Tuhan. Ketika Tuhan mau hadir untuk menjangkau kami, merangkul kami kembali, supaya mau hidup yang sudah diampuni segala dosa dan kesalahan kami, maka sesungguhnya kami harus sadari betul bahwa meskipun dosa kami merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan untuk itu kami percaya ketika kami juga saat ini berharap adanya pergumulan yang sangat membuat kami selalu dalam kondisi sangat berat, baik hati, akal, pikiran, dan perasaan kami. Tapi kami percaya dengan berserah kepadamu, memohon pertolongan dalam kuat kuasa Roh Kudus, Engkau hadir untuk membuat solusi, memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan pergumulan hidup kami, agar kami boleh dilepaskan dari kuasa yang membelenggu kami itu. Termasuk kuasa sakit penyakit, Tuhan juga pasti akan pulihkan dan sembuhkan kami. Kami percaya Tuhan mau dengar yang menjadi pengharapan kami ini Bapa. Karena itu kami mau bersembah sujud, memohon dalam segala kerendahan hati kami kepadamu. Karena hanya melalui dan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan pasti mengabulkan doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.